Selamat datang di Jalan Pendidikan Masindra Krisma Saputra. Pada video ini terdapat beberapa soal penilaian harian kelas 6, tema 2, subtema 3, dan kunci jawabannya. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, nyalakan tombol loncengnya, like, dan share videonya. Nomor 1. Apa makna bersatu kita teguh? Jawabannya adalah bersatu kita teguh mengandung makna menyatunya berbagai unsur dan perbedaan yang ada menjadi suatu kesatuan yang utuh dan serasi sehingga muncul suatu kekuatan. Nomor 2. Mengapa persatuan dan kesatuan sangat penting bagi bangsa Indonesia? Jawabannya adalah dengan semangat persatuan dan kesatuan, kita telah berhasil mewujudkan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan dengan penuh pengorbanan. Maka dari itu, kita sebagai pewaris bangsa yang merdeka ini harus tetap kuat menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia agar tetap kokoh sebagai bangsa dan negara yang saling menghormati dan menghargai. Nomor 3. Berikan 3 contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya adalah yang pertama, menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap budaya sendiri. Yang kedua, mencintai produk dalam negeri. Yang ketiga, mengembangkan semangat kekeluargaan. Nomor 4. Sebutkan akibat tidak adanya persatuan dan kesatuan di Indonesia. Jawabannya adalah melemahnya keamanan dan ketahanan nasional. Akan muncul banyak konflik berunsurkan SARA. Lingkungan akan menjadi rusuh, mencekam, serta penuh huru-hara. Nomor 5. Bacalah teks bacaan di bawah ini untuk soal nomor 5-8. Pertanyaannya untuk nomor 5, siapakah Thomas Alva Edison? Jawabannya adalah Thomas Alva Edison lahir di Milan, Ohio, pada tanggal 11 Februari 1847. Sang penemu bola lampu pijar. Nomor 6. Bagaimana Thomas Alva Edison? Jawabannya, Thomas Alva Edison tidak pernah menyelesaikan pendidikan resmi di sekolah. Ia hanya sempat bersekolah selama 3 bulan. Edison diajar oleh ibunya di rumah. Walaupun tidak mengikuti pendidikan formal, terlihat bahwa Edison memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Di usia 11 tahun, Edison sudah dapat membuat telegraf sederhana. Di usia 12 tahun, ia memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca literatur dan melakukan berbagai percobaan. Ia melihat dunia butuh penerangan. Ia menghabiskan waktu selama 2 tahun serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuannya. Melalui kerja kerasnya, pada tanggal 21 Oktober 1879, lahirlah lampu pijar listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam. Nomor 7. Kapan pertama kali lampu pijar ada?
Jawabannya adalah pada tanggal 21 Oktober 1879. Nomor 8. Apa yang mendorong Thomas Alva Edison melakukan penelitian tentang lampu pijar? Jawabannya adalah rasa ingin tahunya yang tinggi dan sikap pantang menyerahnya. Nomor 9. Siapa penulis teks proklamasi? Jawabannya adalah Insinyur Soekarno. Nomor 10. Siapa pembuat bendera merah putih yang dikibarkan dalam proklamasi tahun 1945? Jawabannya adalah bendera pusaka dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, pada tahun 1944. Nomor 11. Apa makna merah putih pada bendera Indonesia? Jawabannya adalah sangsaka merah putih merupakan sebutan bagi bendera nasional Indonesia. Warna merah putih memiliki makna. Merah berarti berani, dan putih berarti suci. Merah melambangkan tubuh manusia, sedangkan putih melambangkan jiwa manusia. Keduanya sangat penting dan saling melengkapi. Nomor 12. Apa saja upaya bangsa Indonesia meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan Indonesia? Jawabannya, konferensi ekonomi, pembentukan badan perancang ekonomi, persatuan tenaga ekonomi. Nomor 13. Apa yang dimaksud dengan tari kreasi? Jawabannya adalah tari kreasi adalah bentuk gerak tari baru yang dirangkai dari perpaduan gerak tari tradisional kerakyatan dengan tari tradisional klasik. Gerak ini berasal dari satu daerah atau berbagai daerah di Indonesia. Selain bentuk geraknya, irama, rias, dan busananya juga merupakan hasil modifikasi tari tradisi. Nomor 14. Jelaskan yang dimaksud pola lantai dalam tari. Jawabannya, pola lantai merupakan garis yang dilalui penari pada saat melakukan gerak tari. Pada dasarnya, ada dua pola garis dasar pada lantai, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Garis lurus memberikan kesan sederhana tetapi kuat, sedangkan garis lengkung memberikan kesan lembut tetapi lemah. Nomor 15. Apa ciri-ciri pola lantai vertikal? Jawabannya adalah ciri pola lantai vertikal atau lurus adalah penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Pola lantai ini banyak digunakan pada tari klasik. Pola lurus memberi kesan sederhana tetapi kuat.
Nomor 16. Manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan adalah jawabannya penghasil bahan pangan, penghasil bahan sandang, penghasil bahan kerajinan, penghasil pupuk organik, penghasil tenaga. Nomor 17. Apa manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan? Jawabannya adalah bahan makanan, bahan sandang, bahan bangunan, bahan obat, bahan baku industri, bahan pewarna alam, dan menjaga kualitas air. Nomor 18. Berikan contoh manfaat tumbuhan sebagai obat. Jawabannya adalah jahe untuk mengobati batuk, daun kumis kucing untuk mengobati ginjal, daun jambu biji untuk mengobati diare. Nomor 19. Apa manfaat dari keong? Jawabannya adalah keong sawah berguna untuk membersihkan lumut di kolam ikan. Keong membersihkan lumut atau rumput yang biasanya tumbuh mengambang di atas air. Nomor 20. Berikan contoh manfaat hewan sebagai penghasil bahan sandang. Jawabannya adalah hewan memiliki manfaat terkait kebutuhan sandang, seperti kain sutra yang berasal dari serat kepompong ulat sutra, domba dapat menghasilkan wol, kulit hewan seperti sapi dan kerbau dimanfaatkan dalam pembuatan jaket.